Bismillahirrahmanirrahim. Pasal terlebih atau suci dan pasal kita bahkan sholat utawi kita pada hari terlebih sholat mahya utawi sholat bukan ing dalam secara bahasa itu adalah doa ucapan dan ing dalam keterangan ama bagi keterangan orang ucap sopa arabi memperhati ucape itu apa penggaweane biro mengucap alif wa alun dan biro penggawean muhtamahatun kang den buka ditakdir kelawan takbir muhtamahatun kang den akhiri dikasih kelawan salam bicara itu maksud sokin kelawan salah kang den ketemu lagi. Jadi kitab ini membahas tentang sholat secara bahasa itu adalah doa, dan secara keterangan dijelaskan oleh Imam Syafi'i itu beberapa perkataan dan beberapa perbuatan mutamahatun yang dibuka dengan takbir wa muhtamatun ditaslimi dan diakhiri dengan salam. Bisyara itu maksud sokin dengan syarat yang telah ditentukan. Sholatu mafrudatin wa sholatu lan utawi sholat mafrudatin kang den parduake wa bibadi nasala ing dalam sebagai keterangan wa sholawatu lan utawi lafaz sholat maknane wa sholatu lan utawi biro sholat mafrudatin kang den parduake fungsional limo wajib apapun dimin hasadun saking sholat di awal waktu kelawan pamintani waktu wujuban kang den tertentu lagi. Jadi sholat yang dipardukan itu di dalam sebagai keterangan naskah itu ada 5. Yajibu kulli minha wajib setiap darinya di awali waktu, itu mengawali waktu. Jadi ini pembahasan tentang kitab syarahnya, kitab matan dijelaskan sholat itu mafrudatin maksud yang pertama itu adalah sholat itu ada 5. Yang pertama itu adalah sholat zuhur wa awal waktu dan ada pun waktunya sholat zuhur itu siapa syams ketika bergesernya matahari. Jadi ketika bergesernya matahari itu bergeser sedikit dari porosnya, maka itu sudah masuk waktunya, itu sudah masuk waktu zuhur. Dan apabila matahari masih ada pada porosnya atau bayangan masih sama pada suatu benda, itu maka tidak diperbolehkan untuk sholat, karena itu berbarengan dengan sholatnya orang yang melihat matahari. Wa akhiruhu idza saradu li kulli musli sayyidin mitlau ba'da zawali. Jadi akhirnya waktu sholat zuhur itu ketika suatu bayangan telah menyamai pada benda tersebut. Contoh misalnya ada tiang tingginya 5 meter, kemudian harinya juga ataupun bayangannya itu ada pada 5 meter tersebut, maka ini sudah habis waktu tidur dan itu sudah masuk waktu asar. Jadi waktu asar itu masuk ketika suatu bayangan telah menyamai pada suatu benda. Contoh kita tingginya 1 meter, bayangan kita berdirinya 1 meter, maka itu sudah masuk waktu dan telah habisnya waktu asar. Wa akhiruhu bi ikhtiyari ila dhulli mithlaini wa fi jawas ila ghurubi syamsi. Dan akhirnya waktu asar itu ketika terbenamnya matahari dan sudah masuk pada waktu maghrib. Dan kemudian akhirnya waktu maghrib itu ketika telah hilangnya mega merah itu maka sudah waktu maghrib. Kemudian masih ke pasal berikutnya wasyara itu wujud sholat ada sholatu. Syarat wajibnya sholat itu ada 3. Yang pertama itu adalah Islam, yang kedua itu adalah maghrib, yang ketiga itu adalah takbir. Bahwa
Jadi ketika orang yang tidak Islam maka tidak diwajibkan sholat. Begitu pun sama ketika orang itu belum balik itu artinya adalah orang yang sudah memasuki kriteria atau sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, atau sudah atau secara bahasa IPA itu sudah pubertas. Kita tahu waktu kelas 3 SD dan telah belajar namanya pubertas, sudah masuk sudah dikatakan kedua adalah berakal. Kalau itu bisa dibilang juga sebagai tangguh atau orang sudah berakal, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tadi kan pembahasan tentang sholat. Kemarin kan kita baru maknain tentang kita rumah itu ya berjumlah sahaja ini kan belum saya jelasin. Jadi saya jelasin itu apa namanya suatu perkara yang najis. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal sahaji Wakulu ma'in yakhruju min sabilaini, setiap perkara yang keluar dari kedua jalan najisun, hukum najis ulamani kecuali mani. Jadi setiap perkara yang keluar, setiap perkara yang air keluar dari kedua jalan maka itu hukum najis kecuali bayasulul jami'in abwabi wa awrasi, wajib memasuk seluruh dari hadas kecil maupun hadas besar. Ila bauli sobi ala bilangnya tutor aman, kecuali anak kecil laki-laki yang belum makan apa-apa. Fa'inna mengetahui birasulillahi, maka sesungguhnya membersihkannya cukup dengan menyimpan air kepadanya. Namun perlu dipungkiri untuk membersihkan hadas tersebut kita pastikan terlebih dahulu orang dari laki-laki itu sudah bulan, kemudian baru bisa kita percikan wala ya'ba'an syai'in dengan najasati, dan tidak dimaafkan dari sesuatu setelah tidak dimaafkan sesuatu dari beberapa najis ilah siro kecuali najis itu sendiri. Jadi najis itu dimaafkan ketika najis itu sendiri. Apabila najis itu besar maka itu harus disucikan dan tidak ada toleransi sama sekali. Ingat dami wal fahati, dari darah maupun muntahan. Bahwa bil ina'i wa mata fihi fa innahu la najasatu wa haywanu kullahu tadhiru ila kalbi wal khinziri. Jadi seluruh hewan itu dihukumi najis. Jadi semua hewan itu dihukumi suci ila kalbi wal khinziri, kecuali anjing dan babi. Wa mata wala dan ma'u min ahadihima, dan hewan yang lahir dari keduanya atau dari salah satunya. Jadi apabila ada hewan yang bersetubuh dengan anjing atau babi, maka ketika keluar itu dihukumi, maka ketika anak itu keluar maka itu dihukumi najis. Misalnya kambing dengan anjing, ketika keluarnya itu kambing, maka anak kambing tersebut dihukumi najis. Wa maitatu kullahu najisatun, dan seluruh bangkai itu dihukumi najis. Ila sanaki, kecuali bangkai ikan, wajaro dan belarang, wal adami dan manusia, wa yaksilul ina'i dan membersihkan wadah, minallah bil kalbi wal khinziri, dari jilatan anjing dan babi. Ya sab'a umaratin, dengan tujuh basuhan. Sudah bunga di antara 7 basuhan tersebut diterobil selangi dengan debu. Wayak suluh Wallahu a'lam bishawab.